Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Asgab Sadikin Sokan dengan NIM 1703030064, kelas B semester 7, dosen wali Dr. Andus Yosef Eja Laut MSI, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada tugas sosiologi terapan ke-6 ini, buku ke-6 ini saya akan membahas tentang sosiologi di usia internet. Langsung saja pada pengantar, yaitu studi internet sering menjadi usang antara menulis dan publikasi. Sebagian besar pekerjaan akademis tentang topik ini sedang berlangsung saat internet. Seperti yang kita kenal sekarang, masih virtual dalam pengertian Deleuzian, tidak dibentuk sebagai kekuatan yang memaksa dalam kehidupan modern. Berbelanja secara royal, beasiswa yang muncul dicetak pada tahun-tahun terakhir abad ke-20 adalah bagian dari upaya awal untuk berteori dan memahami teknologi itu. Muncul secara tiba-tiba, baik di mata para sarjana maupun populasi ceramah. Perkembangan internet sebagai teknologi, media, dan ruang sosial memiliki tanggapan akademis yang baik dan benar-benar melampaui itu. Di atas dekade terakhir, sebelum sifat dan bentuk internet telah berubah drastis jauh dari akar sejarahnya. Dalam komunitas riset militer dan akademis, dan menuju bentuk komersial dan massa. Pada studi empiris, ada di beberapa kasus mengikuti perubahan ini. Landasan teoritis dari beasiswa ke internet belum. Kemudian, para akademisi berusaha melakukannya, mensintesis penelitian dan memberikan agenda masa depan untuk penyelidikan empiris di belakang yang tergesa-gesa dan sekarang sebagian besar anakronistik kerangka teoritis pada ahli teori awal. Beasiswa yang mendahului dari tempat yang didirikan dalam literatur pendiri studi internet akan segera menemui jalan buntu. Internet dipelajari oleh pendiri ayah, terkubur jauh di bawah pertambahan, saluran dan lapisan internet modern. Visi internet optimis, komunitarian, egaliter, dan partisipatif masih bertindak sebagai ideologi dasar internet. Tetapi struktur yang disokongnya tidak lagi mirip dengan yang ada di masa awal. Dan lagi dengan demikian, sifat keilmuan yang visi-visi masa depan ini lebih awal penggemar dunia maya, di dalam dan di luar akademi, terus mendonasinya agenda penelitian sosiologi ke dalamnya. Bab ini membahas posisi internet dalam sosiologi modern, mengingat dampaknya terhadap sosiologi sebagai disiplin ilmu dan alasan mengapa ia menempati posisi yang tidak biasa dalam beasiswa modern. Saya mulai dengan melihat alasan mengapa respons terprogram ke internet terbukti sangat sulit untuk dibuat. Di sini saya hanya berpendapat bahwa interdisipliner, sementara kaya vena untuk inovasi dalam penelitian, belum memungkinkan berkembangnya agenda yang jelas. Ini dalam kombinasi dengan kultur baru atau kultus baru yang meluas telah mempromosikan pandangan dari internet yang mengambil sumber daya yang harus dibangun menjadi topik. Saya kemudian melanjut untuk memeriksa situasi internet dalam sosiologi dari sisi lain, pagar melihat berbagai cara yang dilakukan munculnya internet telah membuat para ahli teori menyerukan revisi mendasar pemahaman sosiologis. Sosiologi di era internet, beban berlebihan dan dispersi disipliner pada tahun 1989 Vincent Mosco menghibur para akademis dan mahasiswa dengan mengamati hal itu. Komputer dipelajari dari hampir setiap perspektif yang bisa dibayangkan. Itu mudah untuk merasa dibanjiri oleh banyaknya bahan yang tersedia di komputerisasi masyarakat dan penyembara global media komunikasi. Moskow belum melihat apapun dengan munculnya internet ini. Kelebihan informasi akademis telah mencapai proporsi yang sangat besar. Seperti halnya informasi di internet, analisis internet telah berlipat ganda, menunjukkan bahwa volume material baru tidak mungkin untuk mengimbangi. Namun gaya yang mendorong perkalian ini masih sama dengan itu diidentifikasi oleh Moskow.
Sifat wacana yang didistribusikan di dalam akademi, internet adalah teknologi yang menyentuh dan mempengaruhi banyak orang aspek kehidupan kita. Maka tepatlah bahwa itu dipelajari dari perspektif yang semua disiplin ilmu. Namun, bagi cendekiawan ini menyajikan variasi tantangan studi. Studi yang relevan tentang aspek tertentu dari internet kemungkinan besar akan dilakukan distribusikan secara luas dalam disiplin ilmu. Jadi, untuk mengambil satu area saja sebagai file misalnya, jika kita tertarik dengan topik internet dan komunitas, kita akan menemukan literatur yang relevan di jurnal sosiologi. Dalam pekerjaan sosial, ahli geografi, dalam studi komputer, studi budaya, kebijakan sosial, akademik tanggapan terhadap spekulatif dan fiksi ilmiah. Dan dengan demikian dalam jurnal sastra, di studi media, psikologi, filsafat, studi bisnis. Faktanya, daftarnya adalah berpotensi universal dengan kemungkinan pengecualian sejarah untuk studi sebagian besar futuristik dalam penekanan. Masalah paling jelas yang ditimbulnya adalah kesadaran. Bagaimana itu mungkin untuk setiap individu, bagaimana metodis dan pekerja keras untuk mengimbanginya banjir teks ini. Hambatan institusional untuk pengetahuan interdisipliner tanggung, dan yang paling penting adalah perpustakaan itu. Sebagian besar milik kami, titik akses ke literatur, diatur di sekitar topik khusus subjek atau disiplin ilmu. Jadi, menemukan bahan yang relevan, bahkan di stok terbaik perpustakaan, merupakan masalah logistik yang cukup besar. Masalah sebenarnya mendapatkan, namun karya Anda yang dipermasalahkan kurang tangguh daripada temuan bahwa pekerjaan itu ada untuk memulai. Akademisi diatur ke dalam disiplin ilmu untuk sebuah alasan. Pada awal abad ke-19, langsap akademis Disciplines sangat berbeda. Seorang sarjana yang memulai pekerjaan biasanya di awal abad ke-19 diharapkan menguasai dan memahami berbagai macam ilmu, dari matematika, filsafat hingga bahasa dan sastra klasik untuk menjadi manusia yang berpendidikan. Masih, dia mungkin akan merasakan cebol intelektual dibandingkan dengan para filsuf Renaissance untuk siapa mekanik, anatomi, fisika, astrologi, dan sejarah alam adalah bagian dari leksikonya lagi-lagi sebagai pemikir sosial dan sastra dan bahasa dan seni. Sebagai sintesis Donald Case 2002 dari literatur tentang pencarian informasi menunjukkan strategis akademis yang diadopsi perubahan massa dan pendidikan tinggi. Sebagai sintesis Donald Case 2002 dari literatur tentang pencarian informasi menunjukkan strategis akademis yang diadopsi pencarian informasi di mana penawaran melebihi permintaan, setidaknya sejauh itu melebihi rentang perhatian kita, difokuskan di sekitar penyederhanaan dan generalisasi. Kami secara selektif memproses masukan, menyaring semua yang kami miliki. Jangan dianggap memiliki prioritas tinggi. Dalam mencoba menentukan prioritas itu, kami gunakan kontak informal. Perguruan tinggi tak terlihat dari teman dan kolega kita. Itu semakin besar jumlah informasi yang tersedia, semakin besar derajat spesialisasi dalam bidang tersebut. Jadi misalnya, dalam disiplin sejarah, seorang profesor sejarah abad pertengahan mungkin akan mempunyai pengetahuan ahli tentang keseluruhannya abad. Sedangkan profesor sejarah modern mungkin hanya berspesialisasi dalam 1 atau 2 dekade karena jurang besar dalam jumlah sumber yang diawetkan periode yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di review buku ke-6 ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat
malam Pak. Terima kasih.